Salam strike teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini saya akan coba mereview ada dua produk baru dari Penn, yaitu Penn Battle 3 4000 dan Penn Battle 3 4000 tapi yang HS itu artinya high speed. Ini ada perbedaan, kita lihat dulu ya. High speed itu rasionya dia 7, jadi satu kali crank ini rotasi putar rotor ini 7 kali. Sedangkan yang lama yang warna gold ini dia rasionya 6.2, jadi lebih rendah sedikit. Ini rasionya juga di 6.2 juga termasuk high. Itu rasio 7 lebih high lagi ini. Kita lihat dari fisik ini semua sama, cuma beda warna. Yang membedakan hanya di handle-nya aja, di knob handle. Yang rasio 6.2 ya, knobnya handle-nya masih sama seperti Penn Battle versi 2 yang seri sebelumnya. Kalau yang HS bedanya dia warnanya merah dan knobnya sudah bentuknya round ini, bentuknya bulat ya, terbuat dari karet. Nah, ini rel nanti saya akan coba bongkar, kita akan coba review apa kelebihannya dari versi sebelumnya. Teman-teman ikutin ya teman-teman. Ini saya lihat di skema chartnya Penn Battle 4000 yang biasa dan HS semua dalamnya sama, kecuali beda di rasio, beda di gigir aja. Jadi saya akan coba bongkar yang HS karena saya penasaran juga dalamnya seperti apa, komponennya seperti apa, apakah bearingnya sudah lebih lengkap, ada penambahan bearing. Ayo teman-teman kita coba bongkar, teman-teman ikutin. Dari spool, kalau kita lihat dari spool sepertinya masih sama Penn Battle 2, nggak banyak perubahan spoolnya, cuman modelnya aja berbeda. Hanya beda model tapi sepertinya sama bentuknya, semua nggak ada perbedaan. Untuk bodi dia ada perbedaan, bodinya bentuknya baru, model baru, bodinya metal, full metal, framenya full metal, dan kita lihat ini komponen gearnya, dia bahannya sudah bronze ya. Ini seperti drive gearnya untuk Slammer, SS6. Nah ini materialnya sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang metal 1, metal 2 materialnya masih zinc, masih seng. Dan ini material sekarang udah bronze, sudah peningkatan. Kalau untuk yang lain kita coba cek. Drive gearnya bagus, drive gearnya materialnya bronze, ini udah bagus banget. Untuk ukuran rel harganya kisarannya kurang lebih di sekitar 1,5 sampai 1,7, beda variasi. Tapi untuk rel harga segitu udah dapat material bronze cukup bagus, peningkatan jauh dari Penn Battle 1 ke Battle 2. Penn Battle 3 paling bagus materialnya. Untuk oscillation slidernya, ya, namanya kalau di Penn namanya cross fan block, masih model zinc. Gearnya masih model sama. Bearing coba buka di rotor. Ya, sistem yang untuk one way bearingnya, bearing sama pinion gearnya masih sama dengan Penn Battle 2 versi sebelumnya. Perbedaannya di drive gear aja, material drive gear bisa berbeda. Kita lihat di Penn Battle 1 bearing di bagian roller, Penn Battle 2 diganti bushing, dan itu banyak keluhan dari customer teman-teman yang sudah pakai. Dia terasa lebih berat. Tapi kan kalau pakai bushing kan free maintenance, maksudnya bearingnya nggak gampang rusak. Karena pakai bushing plastik, jadi dia tidak korosi. Sekarang kita lihat dalamnya, ini penting, boleh teman-teman banyak
yang mempersalahkan pemakaian bushing di line roller di pen battle 2. Ini pen battle 3 kita lihat. Ya teman-teman, ternyata dia sudah pakai bearing. Dia udah pakai bearing di bagian line rollernya. Jadi udah kembali lagi seperti pen battle 1. Ini bearing ini sangat membantu. Jadi kinerja line roller lebih ringan. Jadi saat kita pakai ada line lewat, lebih ringan, lebih enteng karena bidang geseknya lebih ringan dibandingkan pakai bushing. Oke. Ya teman-teman, ini kita pen battle 3 4000-nya yang HS kita udah bongkar. Sekarang kita coba zoom dari dekat-dekat apa perbedaannya dengan pen battle 2 versi yang sebelumnya, pen battle 2 4000. Dari body, hanya beda body, bentuknya berbeda, materialnya sudah metal. Gear oscillation gearnya ada perbedaan sedikit bentuk, tapi materialnya masih material zinc. Nah, untuk crosswind blocknya materialnya masih zinc. Nah, ini yang di bagian main gearnya yang sering problem di pen battle 2 adalah komponennya nggak begitu kuat karena masih pakai material zinc. Tapi yang pen battle 3 ini sudah menggunakan AB2 atau aluminium bronze. Nah, ini lebih kuat, lebih bagus, lebih tahan gesek. Kemungkinan untuk rusaknya, kemungkinan untuk patahnya atau biasanya giginya rontok ini lebih kecil karena material lebih kuat. Untuk pinion gearnya masih sama, masih menggunakan sama juga aluminium bronze. Ada orang ngomong marine bronze, ada ngomong aluminium bronze. Itu mirip-mirip komponennya. Ini ada bearing, one way bearing dan bearing. Jadi bearingnya ada 1, 2, 3, 4, 5 di komponen utama. Dan di line rollernya sudah ada bearing sekarang. Nah, ini pen battle 3 nih udah bagus lagi nih karena dia udah pakai bearing, nggak pakai bushing lagi. Ya teman-teman, dalamnya kayak gini, kita coba pasang lagi. Ya teman-teman, kita coba rakit lagi pennya, pen battle 3-nya. Kita di sini ada grease dan oil produk pen, ada blue grease, ada yang kemasan kecil, kemasan sedang, ada yang kemasan 2 oz untuk grease-nya. Ini ada pen oilnya, kemasan 2 oz sama kemasan 4 oz, kita ada jual juga. Jadi sebelum kita pasang ini, kita kasih grease lagi sedikit, tambah oli sedikit, biar saat dipakainya relnya lebih enak dan relnya terproteksi dari garam air laut, proteksi dari mengurangi gesekan, jadi relnya lebih awet dan kita pakai juga lebih nyaman. Ayo teman-teman, kita coba rakit, kita tambah sedikit oil pen dan grease pen sedikit-sedikit. Kita bisa tambahin oil pen di bagian bearing-bearingnya. Ini kan sudah masih baru, rel ini masih ada grease-nya, masih bagus, jadi kita nggak perlu penambahan. Kita menambahkan oli sedikit-sedikit boleh. Kita putar. Oke, coba pasang. Di bagian rollernya kita kasih bearing, kita kasih bearing, kita kasih oil pen bagian roller. Setelah kita kasih, kita putar-putar. Ini untuk melumasi bearingnya. Untuk bearing saya lebih condong pakai oil dibanding pakai grease, karena kalau pakai grease kinerja bearing akan berat. Line roller kerja putarnya juga nggak selicin pakai oil. Makanya untuk bagian line roller saya selalu pakai oil di bagian bearingnya. Kita coba rakit lagi. Sudah berputar dengan ringan dan enteng. Yang penting kita pastiin ini line roller berputar dengan baik, tidak ada berisik, tidak ada suara dan tidak berat. Atau saat kita pakai, kalau kita merasa line roller nggak putar, berat, maka kita kan saat kita retrieve akan terasa berat relnya, karena line roller tidak bekerja. Kalau line roller bekerja, mestinya harusnya enteng. Di bagian naik turun as ini, terus ini jangan dikasih grease. Kalau kita kasih grease akan berat, jadi kita kasih oil aja. Kalau teman kasih rumah, kasih oil aja. Kasih oil, udah, lalu kita masukin asnya. Nah,
kita masukin komponen crosswind blocknya beserta drive gearnya. Untuk bagian drive gearnya kita tambahin grease sedikit. Tambahin grease pen sedikit. Grease pen warnanya biru sama blue grease sama isinya. Tambah sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Saya pakai grease pen juga sama, tapi kemasan besar karena saya pakainya banyak. Ya teman, pakai grease-nya jangan banyak-banyak, cukup di permukaan giginya aja, tipis-tipis, nggak perlu sampai tebal-tebal. Kalau terlalu banyak, rel akan terasa lebih berat. Kita pakai tipis-tipis saja. Nah, kita masukin. Udah masuk, asnya masuk. Baru kita kunci baru kita masukkan skrunya. Udah masuk, kita yakinkan ini semua bisa berputar, berfungsi dengan baik. Nah, dengan baik, baru kita masukin covernya. Ya teman-teman, tadi teman-teman udah lihat, kita udah bongkar, kita lihat semua komponen dalamnya, jumlah bearingnya, material-materialnya. Ini rel dijual dengan harga sekitaran 1,5 sampai 1,7, beda-beda tiap penjual, variasinya beda-beda. Menurut saya dengan rel harga segini, komponennya sudah cukup bagus. Karena rel ini dua-duanya high speed, karena rasionya di atas 6. Ini cocoknya untuk pemakaian casting, cocok untuk pemakaian mancing ikan tenggiri, cocok ya, mancing di permukaan, cocok. Nah, kalau di empang, ini untuk yang cepat, yang pengen cepet-cepetan, boleh pakai pen battle ini. Main galatama banyak-banyakan, namanya apa saya kurang tahu kalau galatama. Karena dia materialnya sudah cukup kuat, jadi teman-teman bisa kalau mancing empang tuh dipaksa gitu. Nah, ini komponen lebih kuat dibandingkan pen battle sebelumnya. Terus ini rel kalau dipakai buat jigging saya nggak rekomendasi karena rasionya high. Jadi kalau kita pakai jigging, kemungkinan rel gear akan lebih rusak, lebih cepat kemakan, permukaannya gridnya akan lebih besar. Jadi saya lebih rekomendasiin ini untuk pemakaian di atas permukaan atau bukan air dalam, bukan untuk jigging, untuk dasaran. Jadi untuk casting paling cocok, casting main spoon, mungkin gini cocok. Ya teman-teman, begitu dulu review kali ini. Bila channel ini berguna, teman-teman bantu like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian supaya teman-teman bisa dapat info terbaru dan info yang benar gitu mengenai suatu rel. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Salam strike.